Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Awalia dengan NIM 17056240056. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil dari analisis saya tentang bisnis plan ekspor ke Malaysia. Di sini saya memilih salah satu UMKM di Indonesia, yaitu The Bed Box. Nah, jadi The Bed Box merupakan salah satu UMKM yang menjual produk skincare-nya berbasis natural Indonesia dan telah berdiri sejak September 2013 dengan kantor yang berpusat di Jakarta. Dan The Bed Box menyatakan dengan bangga sebagai perusahaan produk lokal dengan menggunakan metode handmade yang mengutamakan bahan-bahan alami berkualitas. Nah, berikutnya ada deskripsi produk dan juga keunggulan, di mana di sini saya memilih dua produk untuk produk yang akan diekspor ke Malaysia. Yang pertama yaitu Gods Don't Lie, dan yang kedua yaitu Brassica Serum yang merupakan produk body care di The Bed Box sebagai produk best seller. Dan Gods Don't Lie ini produk yang berbahan utama dari susu kambing. Nah, keunggulannya itu yang pertama, The Bed Box sering menonjolkan dengan sifat natural dan juga handmade dari setiap produk. Karena di era industri yang sekarang itu perusahaan-perusahaan lainnya menggunakan produksi massal dari mesin. Lalu selanjutnya, The Bed Box memiliki status resmi BPOM Certified yang mana menjadi bukti nyata akan keamanan dan kualitas produk sehingga dapat menggait kepercayaan maksimal dari konsumen. The Bed Box memiliki formulasi yang dirancang khusus untuk kulit Asia tropis, sehingga sangat cocok untuk masyarakat Asia serta menawarkan harga yang sangat kompetitif di segmen premium natural. Nah, berikutnya yaitu sertifikat yang dimiliki dan juga diperlukan oleh The Bed Box. Yang pertama yaitu BPOM RI, yang mana The Bed Box ini sudah memiliki dan mereka perlu untuk mengajukan Certified of Resale kepada BPOM RI untuk menyatakan bahwa produk mereka bebas beredar di Indonesia dan diperlukan untuk MPRA Malaysia sebagai bagian dari Product Information File. Lalu yang kedua yaitu Halal MUI, yang mana untuk menarik kepercayaan untuk konsumen Muslim Malaysia dan juga menjadi faktor perbeda yang sulit disaingi oleh kompetitor yang belum bersertifikat. Lalu yang ketiga yaitu NPRA Malaysia, yang mana The Bed Box harus melakukan notifikasi kepada NPRA melalui sistem Quest 3 Plus dan harus dilakukan melalui Cosmetic Notification Holder atau CNH, yang merupakan unit hukum terdaftar di Malaysia yang berperan sebagai penanggung jawab regulasi produk yang beredar di Malaysia. Nah, lalu berikutnya yaitu analisis pasar tujuan. Di sini saya memilih Malaysia karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu dengan adanya peringkat ketiga tertinggi GDP per kapita di wilayah ASEAN. Lalu kedua yaitu rata-rata pengeluaran rumah tangga Malaysia mencapai di 4.585 ringgit Malaysia per bulan. Lalu ketiga yaitu banyaknya populasi muslim yang mendominasi. Lalu berikutnya, penetrasi internet sudah melampaui 93% dengan ekosistem e-commerce. Lalu berikutnya yaitu komunitas diaspora Indonesia di Malaysia yang cukup besar. Lalu terakhir yaitu karena adanya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang mumpuni. Nah, lalu berikutnya yaitu potensi pasar produk skincare di Malaysia. Yang pertama yaitu karena meningkatnya kesadaran konsumen terutama pada generasi muda terhadap bahaya akan bahan kimia sintetis dalam menjaga perawatan sehari-hari, serta karena adanya gerakan clean beauty yang menjadi tren semakin mendapat momentum di kalangan konsumen perkotaan. Lalu kedua yaitu karena pasar beauty Malaysia menyumbang penjualan online yang diperkirakan hingga 18% dengan platform Shopee dan Lazada, serta ekspor kosmetik Indonesia ke Malaysia juga telah mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu analisis kompetitor di pasar Malaysia. Jadi, kemungkinan The Bed Box akan menghadapi 3 kompetitor utama. Yang pertama yaitu The Body Shop, yang merupakan perusahaan yang sudah dikenal dengan positioning yang natural beauty atau ethical beauty, yang sudah sangat mapan dan juga dikenal. Namun, The Body Shop tetap memiliki kelemahan seperti harga premium antara 55 hingga 150 ringgit Malaysia. Lalu mereka memiliki produk yang belum terverifikasi halal serta kurang memberikan elemen budaya lokal Asia Tenggara.
Lalu yang kedua yaitu COSRX yang merupakan merek skincare dari Korea yang menjadi kompetitor utama karena COSRX memiliki kombinasi antara kualitas, harga yang bervariasi, dan juga permintaan yang tinggi karena adanya tren K-beauty. Lalu yang ketiga yaitu Simplicity, yang mana merupakan cetusan dari selebriti terkenal di Malaysia yaitu Dato Siti Nurhaliza, dan juga telah memiliki brand awareness lokal yang sangat tinggi berkat figur sang selebriti. Namun produk tersebut tidak mengklaim sebagai produk artisanal handmade. Nah, selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama yaitu segmenting, yang mana konsumen telah sadar akan kesehatan kulit dan dampak dari bahan kimia untuk tubuh, serta menyukai produk dengan cerita dan juga nilai yang jelas. Mereka juga sangat aktif dalam mengikuti konten kecantikan di beberapa sosial media. Yang kedua yaitu positioning, yang mana The Bad Box memposisikan dirinya sebagai merek skincare artisanal Indonesia yang autentik dan diracik dari bahan alami pilihan, teruji untuk kulit Asia tropis, halal friendly, dan hadir dengan harga terjangkau namun kualitas yang tetap premium. Lalu yang ketiga yaitu targeting, kita menargetkan wanita berusia 22 hingga 45 tahun, berpendidikan, dan memiliki penghasilan sekitar 3.000 hingga 10.000 ringgit Malaysia, dan berdomisili di kota-kota besar Malaysia seperti di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, dan Selangor. Nah, selanjutnya yaitu regulasi produk, yang mana untuk di ekspor Indonesia ada regulasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan per BPOM 27/202. Lalu yaitu kedua izin edar BPOM, lalu berikutnya lapor PEB via sistem INSW, dan ROO A3 yang mana revisi minimal 40%. Lalu berikutnya yaitu impor Malaysia. Regulasi yang dibutuhkan yaitu adanya notifikasi NPRA yang wajib mutlak, lalu kedua yaitu melalui cosmetic notification holder, lalu melalui sistem Quest 3 Plus dengan biaya RM50 Malaysia, dan harus memiliki label dengan bahasa Malaysia dan juga Inggris. Lalu untuk transportasi ekspornya, kami menggunakan pesawat dan juga kapal. Nah, berikutnya yaitu kepatuhan dan mekanisme ekspor. Kepatuhan ekspor di Indonesia harus mematuhi adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 yang mewajibkan untuk memiliki izin edar resmi sebelum diekspor. Lalu ada juga kebutuhan lainnya yaitu commercial invoice, lalu packing list, bill of landing, certificate of resale, lalu SKA Form B, dan MSDS atau Safety Information. Lalu yang kedua yaitu mekanisme notifikasi NPRA. Yang mana yang pertama yaitu cosmetics holder wajib menggunakan entitas Malaysia atau CNH yang terdaftar di SSM untuk notifikasi. Lalu menggunakan sistem Quest 3 Plus dengan proses online yang memakan waktu 3 hingga 4 minggu. Lalu notification note berlaku 2 tahun sejak terbit. Nah, lalu dibutuhkan adanya produk info file, yang mana penyusunan produk ini harus dalam bahasa Inggris dan juga mencakup formula tanpa bahan terlarang. Nah, berikutnya yaitu strategi produk dan localization, yang mana strateginya dapat mengadaptasi label ke bahasa Melayu dan Inggris dengan informasi legal CNH dan NPRA secara transparan. Lalu kedua, dengan estetika minimalis natural dengan penyematan logo halal MUI sebagai jaminan kualitas bagi 63% konsumen muslim di Malaysia. Lalu berikutnya dengan mengadakan varian baru sebagai pintu masuk konsumen atau trial batch. Nah, di sini ada strategi penetapan harga ekspor, yang mana komponen biayanya yaitu ada total HPP, logistik, label dan sertifikasi, lalu total cost per unit, dan juga margin ekspor 35%. Yang mana harga jual yang diperoleh untuk liquid soap yaitu Rp93.150. Untuk Brassica Serum yaitu harga jualnya mencapai Rp350.000. Nah, untuk distribusi channelnya, The Bad Box dapat menggunakan tiga aspek, yaitu B2B partnership, lalu berikutnya e-commerce seperti Lazada atau Shopee Malaysia, dan jika sudah berkembang, The Bad Box dapat melakukan pendaftaran ke Alibaba sebagai pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada strategi
untuk memperkenalkan produk The Bad Box lebih dikenal di masyarakat Malaysia. Yang pertama yaitu dengan menggait kolaborasi influencer yang memiliki 30.000 hingga 300.000 followers dan juga fokus pada natural beauty. Lalu berikutnya yang kedua dengan mengikuti pameran di Malaysia International Halal Showcase dan juga Combo Beauty. Lalu berikutnya lokalis konten yang mana membuat akun Instagram khusus untuk di wilayah Malaysia dengan konten bahasa Melayu dan gaya hidup tropis. Nah, di sini ada estimasi proyeksi laba rugi selama 3 tahun. Yang mana di tahun pertama laba bersih yang akan diperoleh dengan estimasi Rp71.096.000. Lalu tahun kedua naik menjadi Rp214.625.000. Lalu tahun ketiga memiliki kenaikan juga hingga Rp334.475. Nah, untuk analisis break-even point-nya dengan menargetkan adanya produk yang terjual sebesar 4.230 produk dengan BP nilai rupiah yaitu Rp511.830.000. Lalu rasio targetnya sebesar 84,6%. Nah, di sini berikutnya ada kerangka mitigasi risiko. Jadi untuk pasar dan kompetisi ada risiko persaingan dengan key beauty. Dengan mitigasinya, kita harus fokus pada klaim halal, natural, dan juga kecocokan produk pada kulit tropis. Lalu untuk finansialnya, risikonya ada di fluktuasi antara ringgit dan juga rupiah. Lalu untuk mitigasinya, kita dapat menetapkan harga FOB dalam nilai dolar dan evaluasi kurs berkala per 6 bulan. Lalu untuk regulasi, risikonya yaitu adanya perubahan aturan dari NPRA. Mitigasinya, kita harus monitoring aktif via CNH dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Lalu untuk logistik, risikonya adalah kerusakan botol kaca. Lalu mitigasinya, kita dapat melakukan double wall packaging dan juga asuransi kargo wajib untuk tiap pengiriman. Nah, di sini ada kerangka mitigasi risiko, yang mana bulan pertama harus menargetkan halal MUI, CFS BPOM, due diligence CNH, My IPO submission. Lalu bulan kedua yaitu kontrak CNH, label bilingual, setup Shopee atau Lazada Mall. Lalu bulan ketiga yaitu notifikasi NPRA, sampling campaign, yaitu 100 paket via udara. Lalu bulan keempat hingga kelima yaitu trial shipment 500 unit via laut atau kapal dengan aktivasi paid social ads. Lalu bulan kelima hingga keenam partisipasi MIHAS atau pameran, lalu melakukan evaluasi target dan negosiasi guardian atau Watson. Berikut pemaparan saya mengenai hasil UTS dari bisnis internasional. Bila ada kekurangan dan juga keterbatasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.